Peta kekuatan MotoGP 2026 mulai terbaca. Nasib Bagnaia, tantangan Toprak, dan sinyal kebangkitan Honda. Musim MotoGP 2026 belum dimulai, tetapi peta kekuatan para pembalap dan pabrikan mulai terlihat jelas. Tes pramusim di Sepang menjadi panggung awal yang membuka banyak cerita besar. Mulai dari masa depan Francesco Bagnaia yang semakin tidak pasti di Ducati, debut berat Toprak Razgatlioglu bersama Yamaha, hingga sinyal kebangkitan Honda yang perlahan tapi nyata. Satu persatu drama mulai terbuka. Bagnaia, dari Raja Ducati ke persimpangan karir. 1 tahun benar-benar mengubah posisi Francesco Bagnaia. Dari pembalap utama Ducati dan langganan juara, kini namanya justru berada di tengah pusaran spekulasi. Kekalahan telak dari Marc Marquez musim lalu menjadi titik balik paling menyakitkan dalam karir Pecco. Dominasi Marquez membuat Ducati mengambil langkah strategis yang dingin dan realistis. Fokus tim pabrikan kini condong ke Marc Marquez, sementara Bagnaia perlahan kehilangan status sebagai pusat proyek. Peluncuran tim Ducati MotoGP 2026 pun terasa berbeda. Tidak ada lagi jaminan masa depan bagi Bagnaia, meskipun ia telah mengabdi selama 6 musim dan mempersembahkan 2 gelar juara dunia. Pilihan untuk turun kasta ke tim satelit sebenarnya terbuka. VR46 yang mendapat dukungan motor pabrikan Ducati menjadi opsi paling masuk akal. Apalagi Bagnaia merupakan bagian dari VR46 Riders Academy milik Valentino Rossi. Namun Bagnaia dengan tegas menolak opsi tersebut. Ia menegaskan bahwa pembalap sekelas juara dunia tidak boleh menurunkan harga diri. Di saat yang sama, pintu lain terbuka lebar. Yamaha dan Aprilia disebut serius memantau situasinya. Yamaha bahkan dikabarkan mulai menyiapkan rencana besar setelah kemungkinan hengkangnya Fabio Quartararo. Sementara Aprilia juga berada dalam pusaran rumor setelah Jorge Martin dikaitkan dengan Yamaha. Bagnaia sendiri tetap percaya diri. Ia mengingatkan bahwa selama 4 musim berturut-turut dari 2021 hingga 2024, dirinya selalu menjadi penantang gelar. 1 musim buruk tidak bisa menghapus semuanya. Performa positif di tes pramusim Sepang menjadi bukti. Dalam simulasi sprint, Bagnaia hanya terpaut tipis dari Marc dan Alex Marquez. Sebuah sinyal bahwa Pecco belum habis. Namun, di MotoGP, satu hal selalu berlaku, yang dinilai adalah hasil terakhir. Toprak Razgatlioglu, realitas pahit MotoGP. Sementara itu, cerita berbeda datang dari Toprak Razgatlioglu. Sang juara dunia World SBK 3 kali harus menelan kenyataan pahit dalam debut pramusimnya bersama Yamaha di MotoGP. Tes Sepang berjalan jauh dari kata ideal. Masalah teknis, keterbatasan waktu lintasan, dan karakter motor Yamaha M1 membuat Toprak terlihat kesulitan sejak hari pertama. Catatan waktu 1 menit 59 detik pada sesi pagi menjadi pukulan mental besar. Untuk pembalap yang terbiasa menang dan mendominasi, posisi tersebut sulit diterima. Bahkan Toprak mengakui sempat marah dan kehilangan semangat. Kesulitan terbesarnya datang saat menikung. Ironisnya, tikungan justru menjadi DNA motor Yamaha. Namun, MotoGP menuntut gaya berkendara yang sangat berbeda dengan World SBK. Toprak harus belajar mengendarai motor dengan lebih halus, menjaga traksi, dan memahami degradasi ban. Hal yang mudah diucapkan, tetapi sangat sulit diterapkan di lintasan. Honda, sinyal kebangkitan yang sudah lama ditunggu. Di tengah drama Bagnaia dan Toprak, Honda justru membawa kabar paling mengejutkan. Joan Mir mencatatkan waktu tercepat pada hari kedua tes Sepang dengan 1 menit 56,874 detik. Catatan tersebut bukan hanya tercepat, tetapi juga menjadi rekor lap terbaik Honda di sirkuit Sepang. Untuk pertama kalinya sejak 2022, Honda kembali memuncaki sesi tes resmi. Joan Mir menyebut motor RC213V 2026 sebagai paket terbaik yang pernah ia kendarai sejak bergabung dengan Honda. Yang lebih menarik, waktu tersebut diraih tanpa eksplorasi ban berlebihan. Meski begitu, Honda tetap menahan euforia. Masalah klasik rear grip masih menjadi pekerjaan rumah utama. Ban belakang masih kerap kehilangan traksi saat akselerasi.
Namun kali ini ada perbedaan besar. Honda sudah kompetitif lebih awal. Konsistensi dan kenyamanan pembalap menjadi fokus utama menuju balapan pertama musim ini. Jika tren ini berlanjut, Honda bukan lagi sekedar pelengkap grid. MotoGP 2026 menjanjikan musim yang penuh ketidakpastian dan drama. Bagnaia berada di persimpangan karir. Toprak menghadapi realitas keras MotoGP, sementara Honda perlahan bangkit dari keterpurukan. Pertanyaannya sekarang, apakah Bagnaia akan bertahan di Ducati atau membuka lembaran baru? Mampukah Toprak beradaptasi sebelum terlambat? Dan apakah Honda benar-benar kembali sebagai penantang gelar? Jawabannya akan segera kita lihat di lintasan. Kalau kamu tidak ingin ketinggalan update terbaru MotoGP 2026, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan pastikan kamu selalu jadi yang pertama tahu setiap drama di pedok MotoGP.